Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Ilham Aji Fatur Rahman, Esos MSI, dalam video pembelajaran e-learning Institut Setiami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi chapter 1 tentang konsep dasar ruang lingkup sistem administrasi negara Indonesia pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Dalam pembahasan ini ada kerangka outline materi pembahasan. Ada 6 kerangka outline materi pembahasan yang akan kita bedah dan akan kita kupas. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa itu pengertian sistem, lalu dimensi pengertian administrasi, kemudian dimensi pengertian negara, lalu sistem administrasi negara Indonesia, dimensi nilai dalam sistem administrasi negara Indonesia, dan elemen pokok sistem administrasi negara Indonesia. Nah, teman-teman mahasiswa, sistem administrasi negara Indonesia bisa disingkat SANI atau SANRI. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki tahapan yang lebih jauh, kita bahas dulu apa itu pengertian sistem. Nah, pengertian sistem dari segi etimologi, kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema. Kata kerjanya sunitanai yang berarti menyebabkan berdiri bersama, dan dalam bahasa Inggris dikenal sistem yang mempunyai satu pengertian, yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Lembaga Administrasi Negara atau LAN tahun 1997 mengumpulkan bahwa sistem merupakan suatu totalitas yang terdiri dari rangkaian subsistem yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Sementara menurut Musanef, sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam penjalanan tugas dapat teratur. Sementara pandangan lain menurut Purwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian-bagian, alat atau sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Nah, secara garis besar dapat kita ambil benang merahnya bahwa sistem merupakan kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang suatu sistem menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Artinya, teman-teman mahasiswa yang budiman, sistem ini merupakan satu kesatuan unit yang mempunyai korelasi atau berkolaborasi antara subsistem satu dengan subsistem lainnya. Jika satu subsistem itu bermasalah, otomatis akan terjadi ketidakseimbangan atau tidak ada check and balance dalam sistem itu tersendiri. Nah, apalagi dalam sistem administrasi negara Indonesia itu sangat luas. Bagaimana sistem manajemen pemerintahannya, sistem birokrasi pemerintahannya, sistem anggaran atau budgeting, sistem pengawasan, sampai ke sistem pengawasan dalam pelayanan publik lainnya. Oke, next kita ke materi ke pembahasan berikutnya. Nah, setelah kita memahami pengertian sistem, kita akan memasuki dimensi pengertian administrasi. Mungkin teman-teman mahasiswa kata administrasi ini sudah tidak asing lagi ya, karena seyogyanya atau sejatinya manusia sejak lahir hingga ke lahan liat atau ke lahan kubur itu tidak lepas dari administrasi. Artinya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi mungkin sudah melakukan dalam prakteknya apa itu administrasi. Nah, dalam definisi administrasi ini sendiri, saya masukkan 3 pakar yang berpendapat mengenai administrasi. Herbert Simon, Sondang P. Siagian, dan Leonard Buet. Nah, menurut Herbert Simon, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, Sondang sendiri berpendapat bahwa administrasi keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh 2 orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara Leonard Buet berpendapat bahwa administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok baik pemerintah maupun swasta, baik sipil, militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Artinya, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi begitu banyak pengertian. Artinya pada prinsipnya administrasi mempunyai pengertian sama, yaitu adanya kerjasama banyak orang
untuk mencapai tujuan bersama. Nah, disinilah letak administrasi dalam wadah pemerintahan atau wadah birokrasi, baik itu administrasi kependudukan, administrasi catatan sipil, administrasi lain dan sebagainya. Oke, next kita ke pembahasan berikutnya. Nah, setelah kita membahas pengertian administrasi, kita bahas pengertian negara. Nah, lantas pengertian negara sendiri ada berbagai macam berkaitan dengan sistem administrasi negara. Pengertian negara memiliki makna yang mendalam bagaimana suatu sistem administrasi itu jalankan dalam suatu negara. Artinya, jika suatu negara sudah terbentuk atau berdiri, otomatis pasti akan ada namanya roda pemerintahan. Nah, dalam menjalankan roda pemerintahan perlu adanya administrasi. Administrasi itu adalah sistem atau bagaimana jalannya lembaga-lembaga di pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Nah, menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sementara Max Weber berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Roger sendiri berpendapat bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, sementara menurut Miriam Muriarjo, salah satu guru besar politik, berpendapat negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Jadi, kalau dikaitkan dengan administrasi negara, bisa dikatakan bahwa suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Artinya negara dan administrasi ini satu keterkaitan bagikan sistem. Ketika negara sudah terbentuk pasti adanya pengakuan kemerdekaan dari negara lain, adanya rakyat, adanya wilayah, adanya administrasi, barulah terbentuknya suatu negara untuk menjalankan roda pemerintahan itu sendiri. Oke, teman-teman mahasiswa dan mahasiswa yang budiman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Lalu, apa sih sistem administrasi negara Indonesia? Nah, sebelum kita membahas dalam eksistensinya, sistem administrasi negara Indonesia itu ada 3 pilar, unsur nilai dan unsur struktur serta unsur proses. Kalau unsur nilai itu berkaitan bagaimana nilai-nilai falsafah atau Pancasila, nilai-nilai falsafah Pancasila, ideologi bangsa dan sebagainya. Sementara kalau unsur struktur itu lebih ke arah struktur kelembagaan dari legislatif, eksekutif, yudikatif sampai tingkat pemerintahan daerah. Sementara unsur proses itu bagaimana implementasinya untuk sebagai tujuan nasional bangsa, tujuan nasional dalam Undang-Undang 45. Nah, dari berbagai pengertian tersebut, maka sistem administrasi negara dapat dikatakan sebagai keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara Republik Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 45. Artinya, secara simultan, Sandri ini dipengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan fisik, alami, juga oleh faktor regional dan global. Oleh karena itu, tidak ada satupun negara yang memiliki konstitusi dan landasan filosofis serta keseluruhan faktor ekologi yang sama dengan Sandri. Sementara, bagi Indonesia sendiri, sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang berbentuk republik, yang demokratis dan konstitusional, ada tempat apabila sistem negara itu dibentuk dengan sistem administrasi negara, Republik Indonesia berperan sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara. Nah, dalam buku Sangri 2003 ditemukan dalam prakteknya sistem dan proses administrasi negara yang dikembangkan dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas kehidupan suatu negara bangsa memerlukan penyesuaian dengan adanya falsafah negara dan pandangan hidup bangsa serta cita-cita tujuan bangsa dan negara dengan konstitusi negara dan kondisi lingkungan hidup. Artinya, teman-teman, sistem administrasi negara Indonesia ini berkaitan secara global, baik itu bukan hanya di tataran pemerintahan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti lingkungan fisik, alami, regional, dan global. Seperti pengurusan IMB, izin mendirikan bangunan, AMDAL, itu juga adanya sistem administrasi negara Indonesia. Bagaimana perusahaan asing ingin berinvestasi ke Indonesia juga harus mengikuti apa yang ada di aturan atau regulasi di Indonesia.
Artinya sistem administrasi negara Indonesia ini juga merupakan salah satu tujuan nasional dan amanat dari Undang-Undang 45 ayat alinea 4. Oke, next berikutnya. Dimensi-dimensi nilai dalam sistem administrasi negara Indonesia itu ada dua. Jadi teman-teman mahasiswa, ada dua dimensi nilai dalam sistem administrasi negara Indonesia. Pertama, tata nilai dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, bentuk dan sistem pemerintahan negara. Tata nilai dalam penyelenggaraan negara itu adalah falsafah negara, cita-cita tujuan bernegara, falsafah negara, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, sebagainya. Sementara cita-cita tujuan bernegara adalah bagaimana diamankan dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea 4 mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menjaga kedamaian dunia. Lalu bentuk dan sistem pemerintahan negara, ada negara kesatuan, negara hukum, dan negara demokrasi. Nah, kita di mana presiden bukan hanya sebagai presiden, tapi juga kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Nah, ini negara hukum, negara demokrasi, negara kesatuan, bagaimana Indonesia terdiri dari berbagai gugusan pulau, lautan, dan terdiri dari 34 provinsi. Nah, makanya negara kesatuan Republik Indonesia. Negara hukum juga mempunyai nilai dalam sistem negara Indonesia. Artinya hukum ini juga harus ada equality of the law, atau hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tumpul ke atas, tapi hukum itu harus sama, egaliter. Semua warga negara Indonesia sama di mata hukum. Negara demokrasi adalah negara yang bebas memilih dalam sistem pemilihan umum, negara yang menjaga toleransi, dan negara yang tidak membeda-bedakan satu sama lain. Oke, next berikutnya teman-teman mahasiswa. Nah, yang terakhir adalah elemen pokok sistem administrasi negara Indonesia. Nah, jadi ada 4 elemen pokok dalam sistem administrasi negara Indonesia, atau SANI atau Sandri. Yang pertama adalah Sandri dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Jelas ini terdapat di Perimbul atau Pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, transformasi sistem administrasi pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Nah, ini sebagai salah satu contoh juga teman-teman mahasiswa, bagaimana ketika itu kita masih sentralistik ketika zaman Orde Baru selama 33 tahun kepemimpinan Pak Harto, lalu sekarang pasca reformasi kita mengalami desentralisasi, adanya otonomi daerah, tetapi memang adanya desentralisasi ini juga masih banyak kelemahan-kelemahan. Justru KKN malah makin meningkat. Ini merupakan tantangan bagi sistem administrasi negara Indonesia. Lalu yang ketiga, sebagai suatu sistem, maka Sandri terdiri dari berbagai subsistem seperti sistem manajemen, kepemimpinan, birokrasi, pelayanan, keuangan, dan pengawasan. Nah, ini yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa Sandri ini terdiri dari berbagai subsistem. Bagaimana sistem manajemen pemerintahan, kepemimpinan seperti apa, baik itu kepemimpinan nasional, kepemimpinan lokal, baik itu dari kepemimpinan presiden sampai gubernur, wali kota, ataupun bupati. Artinya kepemimpinan juga menjadi indikator bagaimana sistem administrasi negara Indonesia itu berjalan efektif dan efisien di lapangan dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu sistem birokrasi seperti apa? Sistem birokrasi yang dijalankan baik itu di pemerintah pusat ataupun daerah juga menentukan sebagai indikator bahwa sistem administrasi negara itu berjalan efektif. Bagaimana kualitas pelayanan, bagaimana indeks kepuasan masyarakat, bagaimana dalam sistem keuangan juga sama. Bagaimana supaya anggaran yang ada itu bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Adanya silpa juga merupakan indikator bahwa sistem keuangan belum berjalan efektif. Lalu sistem pengawasan, bagaimana peran inspektorat melakukan pengawasan di internalnya, lalu adanya KPK, BPKP, BPKP, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah administrasi negara juga terkadang disebut sebagai administrasi publik. Kenapa? Karena katanya dari terjemahan dari kata public administration. Kata public itu sendiri diterjemahkan menjadi negara, maka akan terasa serba kekuasaan yang menzolimi masyarakat. Tetapi bila terjemahkan sebagai masyarakat akan berkonotasi pelayanan yang berakibat pada kebebasan yang liberalistik. Artinya di sini perlu adanya check and balance dalam tataran sistem administrasi negara Indonesia. Artinya kita negara demokrasi, tapi kita juga harus bagaimana administrasi publik ini menjadi kunci, karena bicara publik ini bicara masyarakat, bukan bicara umum. Bagaimana kepuasan publik seperti transportasi umum, layanan pembuatan paspor, layanan pembuatan SIM, dan layanan pembuatan lainnya.
di era saat ini. Apalagi sekarang kita juga memasuki di era pandemi COVID yang belum selesai. Ini juga menjadi tantangan bagaimana pelayanan publik itu berubah menjadi pelayanan digital semua. Demikianlah penjelasan singkat materi chapter 1 mengenai konsep dasar ruang lingkup sistem administrasi negara Indonesia. Materi lebih lengkap dapat dibaca dan dipelajari pada modul mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia yang dapat diunduh atau download pada sistem SSO Institut Setiami. Sampai jumpa pada pertemuan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future.